kompetensi saya adalah tanya jawab. Ya, maka silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Muhammad Firdaus. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini, Tiga ya itu? ya Bu. 2215663. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan seminar tentang pendidikan profesi guru, ya, berkaitan dengan mata kuliah yang saya pilih, gitu ya. Yang mungkin menurut saya ini juga sangat berkesan bagi saya setelah mengikuti kuliah PPG. Mata kuliah yang saya pilih itu yaitu proyek kepemimpinan 2. Alasannya mengapa saya memilih proyek kepemimpinan 2 ini, yang pertama itu sebagai calon guru profesional, salah satu kompetensi yang harus dimiliki itu adalah kompetensi sosial, di mana guru selain bisa mengajar, guru juga harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan peserta didik maupun dengan masyarakat, seperti itu. Kemudian yang keduanya adalah proyek kepemimpinan 2 ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi sosialnya. Jadi pada mata kuliah ini mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyusun sebuah proyek, di mana proyek yang nanti disusun ini harus bermanfaat bagi masyarakat, seperti itu. Nah, ini juga yang tadi saya sampaikan sebelumnya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk merancang dan mewujudkan sebuah proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu adalah alasan mengapa saya memilih mata kuliah proyek kepemimpinan 2 ini. Yang keduanya adalah pembelajaran dan pengalaman yang saya peroleh setelah mengikuti mata kuliah kepemimpinan, proyek kepemimpinan 2 ini. Yang pertama itu adalah pada mata kuliah ini mahasiswa itu diajarkan bagaimana merancang atau mendesain sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat banyak, yaitu sebuah proyek. Kemudian juga bagaimana menyusun proposalnya, proposal yang kegiatan yang kami susun itu yaitu kegiatan tentang penyuluhan stunting. Nah, kemudian pada mata kuliah ini juga karena proyek yang disusun atau yang akan dilaksanakan ini dilakukan secara berkelompok, maka menuntut kami itu untuk bekerja sama, gitu, antar mahasiswa untuk mewujudkan proyek yang telah dirancang ini. Selanjutnya adalah mengapa saya memilih untuk mengadakan kegiatan penyuluhan stunting. Yang pertama itu adalah, kegiatan yang diminta pada proyek kepemimpinan 2 ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat, gitu. Jadi bukan yang berkaitan langsung dengan guru, siswa maupun sekolah. Pada awalnya itu kami itu ingin membuat proyeknya itu adalah pelatihan bagi guru matematika untuk menjadi tutor pelatih olimpiade, gitu. Tapi karena yang diminta oleh UPI-nya itu proyeknya harus berkaitan langsung dengan masyarakat, gitu, tidak langsung ke sekolah maupun guru, maka
kami ubah menjadi tentang penyuluhan stunting. Nah, daerah yang kami pilih itu yaitu di Kecamatan Pamengpeuk, desanya adalah Desa Bojong Manggu, di mana Desa Pamengpeuk ini merupakan salah satu lokasi atau lokasi khusus gitu ya, lokus stunting di Kabupaten Bandung. Dan di Kabupaten Bandung ini menempati peringkat 3 dengan kondisi stunting yang terburuk di Jawa Barat ya. Yang ketiga adalah dampak jika anak mengalami stunting. Yang pertama adalah anak ini jika mengalami stunting itu yang jelas kondisi intelektualnya pasti akan di bawah kondisi anak normal gitu ya. Jadi kemampuan intelektualnya tidak sebagus anak dengan anak normal seperti itu. Kemudian juga tubuhnya akan ukuran tubuhnya itu tidak seperti anak normal, dia pasti cenderung pendek dan juga lebih kecil. Kemudian imunitasnya juga akan jauh di bawah anak normal lainnya seperti itu. Nah, kegiatan penyuluhan stunting ini kami mengambil temanya adalah cegah stunting di periode emas untuk generasi cerdas. Jadi kegiatan stunting ini karena tadi stunting itu dia efeknya adalah penurunan intelektual gitu ya. Apabila anak terkena stunting ini kondisi intelektualnya dia akan cenderung terganggu, makanya kami memilih untuk melakukan penyuluhan tentang stunting ini dengan harapan peserta atau misalkan sasarannya itu adalah tadinya itu pada awalnya adalah ibu-ibu hamil ataupun ibu-ibu yang memiliki anak balita gitu. Jadi pada kesempatan penyuluhan itu bisa menyampaikan bagaimana agar mencegah anak-anak mereka itu terkena stunting, karena tadi efeknya sendiri itu stunting ini bisa mempengaruhi intelektual dari peserta didiknya seperti itu. Nah, kemudian pada pada kegiatan stunting ini saya sendiri mendapatkan tugas sebagai humas, di mana pada tahap persiapan ini yang pertama itu kami membuat proposal dan anggaran biayanya. Kemudian tugas saya sebagai humas itu melakukan koordinasi dengan pihak Desa Pamengpeuk dan Puskesmas Pamengpeuk, kemudian melakukan perizinan tempat untuk pelaksanaan kegiatan dan memberikan surat undangan kepada pemateri maupun tamu undangan. Nah, pada saat tahap persiapan ini memiliki beberapa kendala. Yang pertama adalah mencari jadwal kosong, karena kita itu menggunakan aula desa, jadi harus menyesuaikan dengan jadwal kosongnya. Yang kedua juga menyesuaikan jadwal kegiatan dengan pemateri dan tamu undangan, karena itu juga sangat sulit untuk menemukan irisan waktunya antara jadwal yang tersedia dengan kesediaan pemateri maupun tamu undangan. Kemudian kegiatan pada saat kegiatan pelaksanaan penyuluhan stunting, saya itu bertugas untuk memastikan pemateri dan tamu datang tepat waktu, kemudian juga memastikan kegiatan dimulai tepat waktu dan berjalan dengan lancar. Itu adalah tugas saya pada saat kegiatan pelaksanaan stunting. Nah, kendala yang dihadapinya ini pada saat pelaksanaan hari H ini ada pemateri yang tidak bisa datang gitu, karena beliau itu terkena musibah, yaitu orang tuanya meninggal. Kemudian akses menuju lokasi pada saat hari H itu banjir gitu, sehingga panitianya datang terlambat, kemudian juga tamu undangan dan pemateri juga datang terlambat. Itu adalah karena yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan stunting. Nah, berikut ini ada beberapa dokumentasi saat pelaksanaan stuntingnya itu. Ini bisa ininya, kegiatan dokumentasinya. Kemudian ini ada desain invensi dan inovasi. Nah, mungkin untuk desain invensi dan inovasi ini adalah melanjutkan kegiatan ini gitu ya, tapi untuk tingkat peserta yang lebih besar. Karena di awal itu dia hanya tingkat desa, jadi kemarin itu pesertanya hanya terbatas 40 orang. Mungkin di yang selanjutnya itu pesertanya mungkin bisa lebih banyak lagi, dan tingkatnya bukan hanya desa, mungkin bisa di tingkat kecamatan ataupun tingkat kabupaten. Nah, kalau kemarin itu hanya penyuluhan stunting, mungkin di yang selanjutnya itu kita bisa ditambahkan kegiatan dengan demonstrasi bagaimana misalkan membuat makanan yang
itu misalkan bernutrisi dan bagus gitu untuk anak maupun balita untuk pencegahan stunting gitu, untuk desain dan inovasinya. Kemudian ini rencana tindak lanjut yang mungkin nanti akan saya lakukan gitu. Yang pertama adalah setelah kegiatan penyuluhan kemarin itu akan melakukan pameran, kemudian juga akan membuat proposal kegiatan penyuluhan stunting dengan peserta yang lebih banyak, mungkin yang tadi yang seperti saya sampaikan. Kemudian mencari sponsor untuk mendanai mungkin kegiatan stunting selanjutnya gitu, penyuluhan stunting selanjutnya. Yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan penyuluhan stunting dengan tingkatan yang lebih besar lagi dengan peserta yang lebih banyak lagi. Nah, kemudian ini berdasarkan pengalaman kemarin ada beberapa saran mungkin yang bisa saya sampaikan. Karena kemarin itu panitianya telat gitu ya, karena lokasi atau akses menuju tempatnya tergenang banjir, maka perlu melakukan survei ke tempat lokasi untuk memperkirakan waktu tempuh panitia menuju lokasi dengan seakurat mungkin gitu ya. Karena pada saat tahap persiapan itu yang melakukan survei itu hanya beberapa perwakilan, tidak semuanya, jadi tidak bisa memperkirakan karena panitianya ini berasal dari beberapa daerah gitu ya di Bandung, jadi kemarin itu sampainya jadi terlambat gitu ya. Yang ketiga adalah menyiapkan jalur alternatif menuju lokasi apabila tadi tergenang banjir seperti itu tadi. Yang terakhir adalah mempersiapkan pemateri cadangan, karena kalau terjadi seperti yang kami alami, yaitu pematerinya di hari H itu tidak bisa hadir karena terkena musibah seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mengenai waktunya ke stunting ya. Ya. Oke, enggak. Kemudian masih. Oke, Pak Eki, selama sudah sampai di tahap akhir dari pembukuan seminar gitu ya. Kemudian Pak Eki mengangkat topik yang menjadi hal paling menarik dari beberapa kajian yang dibahas, yaitu tentang proyek kepemimpinan 2, di mana salah satu kegiatannya adalah melakukan penyuluhan kepada masyarakat gitu ya. Memang kita sebagai seorang guru tentu tidak hanya kompetensi yang dimiliki oleh kompetensi seorang guru profesional itu kan ada 4 gitu ya. Salah satunya adalah kompetensi sosial. Nah, berarti Pak Rifki membidik itu gitu ya. Salah satunya memberikan bentuk pelayanan kepada masyarakat terkait dengan stunting, karena domain dari yang ingin dikemukakan adalah di luar ranah kita sebagai seorang guru matematika. Tentu kita mungkin statusnya itu sebagai manajer gitu ya. Kegiatan. Betul. Karena tetap yang memberikan pematerian tentu harus orang yang memang ahli di bidangnya gitu ya. Tapi kalau menurut saya tidak apa-apa ketika misalkan yang kita rancang itu adalah di luar domain kita. Kalau kita ngomong bukan bidang kita, nanti malah salah kan gitu ya. Nah, tentu kita harus bekerja sama dengan yang mungkin ketika kita menggagas ini, pihak yang dikemukakan, pihak yang dilibatkan oleh kita juga mungkin merasa senang gitu ya. Misalkan pihak desa, oh ternyata kok ada mahasiswa atau bapak ibu guru yang juga tertarik kepada masalah-masalah sosial, bukan hanya sekedar masalah pendidikan gitu ya. Karena akhirnya ini menjadi tanggung jawab bersama. Nah, ketika misalkan digagas oleh kita, mereka mungkin siap bantu tempat, siap bantu misalkan undangan dan sebagainya, mungkin karena kita tidak punya akses langsung ke masyarakatnya. Tentu yang mengundang kan harus pihak desa kan, kita nggak punya akses ke mereka gitu. Tapi ketika komunikasi kita dengan pihak desa, dengan pihak narasumber baik, pasti ini berjalan dengan baik. Nah, betul, ketika kita merancang sebuah kegiatan, tentu kita harus siap beberapa plan gitu ya. Ketika plan ini gagal, tidak berjalan dengan baik, berarti harus berjalan plan berikutnya gitu ya. Karena mungkin kemarin itu hujannya itu memang bukan hujan mendadak, itu sorenya hujan besar gitu ya. Kan sampai subuh waktu sebelum kegiatan itu masih hujan gitu. Cuman kita tidak memperkirakan bahwa banjirnya akan setinggi itu, jadi
tidak bisa dilalui gitu. Karena saya juga saya Sabtu itu terjebak di daerah Bojong Soang, dari daerah Dayakolot mau ke Bojong Soang saya terjebak, jadi tahu persis ketika mahasiswa yang bimbingan saya presentasi proyek kepemimpinan dan sebagainya. Memang saat itu hujan besar gitu ya. Sehingga ya tadi harus tersedia beberapa plan gitu. Nah, oke, itu sebagai tugas kita sebagai seorang guru untuk mengembangkan kompetensi sosial. Nah, kalau misalkan saya tanya, kira-kira misalkan kegiatan ini yang dirancang ini itu beda nggak kalau penyelenggaranya bukan kita seorang guru matematika? Penyelenggaranya mungkin tidak akan berbeda gitu karena tujuannya pasti sama gitu ya, untuk penyuluhan stunting. Cuman mungkin kenapa kami kemarin itu tetap mengangkat ini gitu ya sebagai guru matematika, karena dilihat dari tadi dampaknya sendiri gitu ya, bahwa ini tuh ternyata mempengaruhi intelektual anak gitu ya. Karena mungkin kalau misalkan kita lihat permasalahan di sekolah gitu ya, terutama dalam pembelajaran matematika, ketika ada anak yang kurang gitu kemampuannya gitu ya, ternyata walaupun setelah diajari berbagai macam strategi ternyata kurang, ternyata setelah diselidiki si anak ini ternyata stunting gitu ya, misalkan waktu kecilnya karena kurang nutrisi mungkin jadi ini, jadi akhirnya perkembangan intelektualnya terganggu. Nah mungkin kita berpikiran bahwa oh ternyata ini juga bisa menjadi akar dari permasalahan yang terjadi di sekolah. Makanya kita juga kenapa concern kesini, karena salah satunya juga seperti itu alasannya. Jadi itulah alasannya. Nah, berarti itu bisa disisipkan kan pada saat mungkin sebelum pematerian kan pasti kita ada woro-woro dulu loh, gitu, ada woro-woro dulu terus segala macam, sehingga mereka juga mengerti oh kenapa ya guru matematik kok tiba-tiba di sini kan gitu. Jadi dikaitkan juga gitu ya tadi ketika misalkan anak-anak itu menderita stunting akan bermasalah, salah satunya adalah matematika. Notabene masyarakat umum mengatakan itu adalah mata pelajaran yang sulit. Apalagi nanti misalkan audiennya itu ibu-ibu yang mungkin sebagian besar punya masih anak sekolah di SD gitu kan, ketika oh iya ya misalkan kan gitu, bisa seperti itu dari segi konten yang bisa kita sisipkan, pesan moral yang bisa kita sisipkan. Yang lain misalkan karena alur kita kerja di matematik itu sudah baku, misalkan gini, ketika misalkan kita memberikan soal kepada siswa, tentu kan kita tidak hanya menuntut siswa bisa menentukan hasilnya saja, tapi prosesnya juga kita lihat, betul nggak? Betul. Siswa itu tertib misalkan memahami masalah dengan menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Habis itu runut bekerjanya, kemudian hasilnya sistematis. Artinya kebiasaan kita sebagai seorang guru yang bekerja dengan sistematika yang bagus, kemudian berpikirnya yang kritis. Kalau matematika beda lah dengan yang lain. Nah, saya rasa ketika kita mengerjakan sesuatu bidang apapun itu pasti ada sedikit bedanya dengan kalau itu diselenggarakan oleh yang bukan orang matematika. Gaya orang sosial dengan kita gaya orang matematik tentu beda. Gitu ya, kalau kita kan tepat waktu segala macam, walaupun tadi kan ada kendala akhirnya tidak tepat waktu kan gitu loh. Tidak diperkirakan gitu bahwa akan banjir gitu ya, karena sepengalaman saya, karena kan saya tinggal di daerah Banjaran gitu ya, di Bojong Soang itu jarang banjirnya setinggi gitu ya. Makanya kemarin tuh ketika Bu Elah dan Pak Jarnawi nanya, Ki jalurnya kira-kira lewat mana, makanya saya mengarahkannya adalah ke Bojong Soang, karena kalau misalkan hujan banjir itu biasanya banjir itu kan di daerah Dayakolot gitu ya. Tapi kemarin Bojong Soang banjir juga. Iya makanya kemarin tuh, cuman biasanya kan banjir itu masih bisa dilalui gitu ya, cuman kemarin tuh wah sampai tinggi gitu. Dan kebetulan kemarin juga pada saat acara itu sebenarnya yang harus menjadi pemateri utama yang tidak bisa hadir itu adalah istri saya gitu ya, karena istri saya tuh nutrisionis gitu ya, ahli gizi. Karena kemarin itu kebetulan ibu saya meninggal, jadi saya sebenarnya tidak bisa hadir waktu pada saat itu. Tapi karena saya humasnya gitu ya Bu, yang dosen itu ke saya, pemateri itu narah hubungnya adalah saya, jadi walaupun kemarin saya dalam kondisi itu saya tetap pegang HP gitu ya buat koordinasi gitu, walaupun kemarin itu sedang berduka gitu. Tapi saya memastikan bahwa acaranya lancar gitu, alhamdulillah gitu. Kemarin itu tidak ada kendala yang Oke, kalau saya cukup seperti itu ya. Jadi baguslah sebagai tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat, jadi kita juga perlu punya itu. Hanya mungkin kedepannya
selain masyarakat umum juga kan kita punya masyarakat pendidikan gitu. Iya. Tapi mungkin nanti kesananya kalau ini kan memang tugas UPI bahwa harus ke masyarakat umum gitu ya. Nanti mungkin kita lebih tanggung jawabnya lebih ke spesifik apakah ke orang tua siswa atau ke guru-guru atau ke siswa gitu ya. Memang yang kaitannya dengan matematikanya gitu ya, nanti ke depannya gitu kalau menurut saya. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Ya, menyambung dari pertanyaan Budi, betul ya. Mungkin kemarin memang tujuannya ke masyarakat. Nah, mungkin untuk kedepannya kali Pak Rifki mungkin dengan melihat kondisi dari siswa anak didik gitu lah ya, dan tidak semata-mata mungkin orang tuanya juga tidak mungkin tidak sama kali ya perlakuan terhadap anaknya untuk dari satu anak dengan anak lain misalkan ya, karena di keluarga yang berbeda ya. Nah itu bisa saja ya kita coba sedikit memberikan edukasi gitulah ya, bisa kerjasama. Jadi peserta yang diikutkan untuk edukasi tentang stunting ini ya terkait dengan orang tua siswa mungkin ya, atau bisa dipilih kira-kira bisa saja misalkan di dalam satu sekolah itu kira-kira berapa orang siswa yang terlihat ya dalam tanda kutip terkena stunting itu ya, bisa dengan melihat mungkin kita bisa kerjasama dengan guru BP ya. Nah, mungkin kira-kira ada keluhan apa, karena kan guru BP pasti mempunyai data-data tentang nilai-nilai dari siswa di sekolahnya ya, misalkan bisa berangkat dari sana gitu ya. Kalau misalkan ternyata pesertanya sedikit, bisa saja misalkan mengundang orang tua di sekitar sekolah tersebut ya. Nah itu mungkin bisa Pak Rifki agendakan hal yang seperti itu ya, karena mungkin tadi salah satunya karena di masyarakat, apalagi mungkin tempat penyajian atau tempat pelaksanaan itu di tempat yang ya taruhlah kalau cuaca yang tidak memungkinkan bisa terjadi seperti itu gitulah ya. Nah itu betul, setuju Ibu juga ya, itu harus kita peduli terhadap sosial juga ya, berkaitan dengan ilmu kan semata-mata juga dengan kaitannya dengan anak didiknya. Nah andaikan dalam hal ketika kita mengajar matematika tentunya dalam hal ini, kemudian melihat situasi siswa yang demikian, apa yang selain memberikan edukasi ke orang tua ya, langkah apa yang akan dilakukan oleh Pak Rifki untuk kelancaran nanti kan mau tidak mau juga kan dituntut nanti itu kita mengajar nilai-nilai siswa itu paling tidak memperoleh sesuai dengan minimal KKM gitu lah ya. Yang pertama pasti saya akan memberikan bantuan terlebih dahulu gitu ya, terkait dengan pembelajaran. Tapi kalau misalkan anaknya tadi kasusnya stunting dengan berbagai macam misalkan strategi pembelajaran masih belum bisa, mungkin yang bisa saya lakukan selanjutnya adalah menurunkan standarnya gitu, akan dibedakan mungkin dengan temannya, karena setelah melakukan misalkan serangkaian pembelajaran anaknya masih tetap tidak ada perubahan gitu ya, mungkin karena terkait dengan tadi kondisi intelektualnya memang yang kurang, jadi ya mungkin saya akan memakai standar ganda untuk anak tersebut. Dengan menurunkan apa? Standarnya gitu ya, misalkan untuk yang anak-anak lain itu misalkan soalnya Nggak bahaya itu menurunkan standar? Mungkin kalau untuk spesial kasus yang seperti ini gitu Bu, mungkin karena saya berpikirnya untuk yang seperti itu mungkin tidak akan banyak gitu ya dalam satu kelas, jadi mungkin tidak apa-apa kita menurunkan daripada misalkan anak itu pakai standar yang sama dengan temannya tapi kemampuannya memang susah gitu untuk sama dengan temannya. Jadi biasanya saya seperti standar minimal gitu. Iya, standar minimal. Jadi bisa diturunkan standarnya. Ya. Tapi nanti untuk kedepannya kan bagaimana bisa itu kan kita kalau ujian atau tes somatik itu kan soal yang diberikan oleh guru kan sama, jadi tidak membedakan. Apakah akan tidak jadi masalah bagi siswa tersebut? Kalau saya berpikirnya karena special case gitu ya Bu ya, karena terkadang gitu ya untuk menghadapi siswa dengan special case itu mungkin
tidak bisa diperlakukan sama gitu, karena mungkin adil juga bukan berarti harus sama gitu. Mungkin kalau misalkan nilainya katakanlah untuk teman-temannya misalkan KKM itu ada 75 gitu ya, mungkin untuk dia bisa diaturkan dengan 40 walaupun nanti pada di rapotnya gitu ya nilainya Kita KKM itu berlaku untuk semua, misalkan mata pelajaran matematika KKM-nya taruhlah 7,5, tapi kan itu berlaku untuk semua kelas, berlaku untuk semua siswa. Iya, gitu. Apa mungkin bisa dibedakan untuk siswa-siswa tertentu KKM-nya jadi rendah? Kalau misalkan saya biasanya seperti itu saja gitu. Jadi karena ya anaknya tadi kan yang saya sudah bilang dia udah di treatment ini tapi tetap tidak ada perubahan gitu ya, treatment ini tidak ada perubahan. Apa Bapak tidak berpikir apa mungkin dirubah pendekatannya atau metodenya? Iya, mungkin iya tadi saya pertama gitu, jadi mencoba beberapa gitu ya Bu, beberapa pendekatan, karena biasanya gitu saya kadang suka seneng gitu ya, kalau misalkan di kelas itu ada anak yang berkebutuhan khusus gitu. Biasanya saya suka ngajarin itu malah sebelah-sebelahan gitu sama dia gitu ya, sebelah-sebelahan. Tapi dicoba gitu, oh kalau ternyata gini, ternyata dia tidak bisa, kalau misalkan klasikal ini tidak bisa. Terus saya coba gitu ya, kalau misalkan masih tidak bisa juga, ya itu pilihan terakhir gitu ya, yang tadi yang menurunkan standarnya itu. Karena yang tadi menurunkan standarnya itu nilainya atau menurunkan standar penilaiannya sebenarnya sih, bukan bukan treatment ngajarnya gitu. Jadi standar yang dipakai misalkan buat KKM buat anak ini, ya saya katakan ibaratnya kalau selama ini KKM itu berlaku untuk semua sekolah. Iya betul. Cuman Ya, ya mungkin begini, maksudnya gini badannya. Kalau misalkan orang lain mah KKM 75 itu harus begini. ya, Dia mah 75 sih, tetapi mungkin ya, dia gitu. komponen Maksudnya awalnya kesana gitu. dikurangi gitu kan. Iya. Kriterianya Kriterianya Kriteria KKM-nya yang diturunkan. Ya. Karena kalau di rapot kan KKM harus sama kan Iya, betul. kriterianya Kriteria. diturunkan. Tapi apakah berdampak nanti untuk bekal siswa itu selanjutnya? Andai kata diturunkan kriterianya. Artinya gini, kan nanti siswa itu taruhlah oke lah siswa itu naik kelas. Naik kelas. Ya, oke. Sampai naik ke kelas apa? Kelas akhir dari entah SMP atau SMA. Kan nanti suatu saat pasti anak itu ingin melanjutkan sekolah atau anak itu ingin melanjutkan mencari pekerjaan, misalkan itu ada semacam tes atau berkaitan dengan matematika. Tapi apakah kita sebagai seorang guru kan merasa kalau dalam tanda kutip berdosa ya, andaikan misalkan kemampuan siswa yang A itu tidak sama, apa pemahaman materinya tidak sama dengan siswa yang lain. Ya pasti ada gitu. Kadang saya juga suka ngerasa kalau ini ke anak itu yang misalkan ngasih yang ini, tapi ya tadi saya bilang tuh mau di gimana lagi, kasihan juga malah kalau anaknya tadi dikasih nilainya tetap di bawah KKM gitu ya. Akhirnya si anaknya malah, saya takutnya malah si anaknya ini malah jadi down gitu ya, malah jadi lebih parah lagi. Jadi sepertinya mungkin untuk special case itu karena tadi sudah dicoba berbagai misalkan pendekatan gitu, tapi tidak ada perubahan yang signifikan, jadi akhirnya ya pada akhirnya mungkin mau gimana lagi, tapi pasti tetap ada perasaan berdosa gitu. Dari berarti konsep yang diterima oleh siswa tersebut tidak sama dengan siswa yang lain, tapi kan sebetulnya kalau dalam hal ini harus sama ya, kita memberi bekal yang sama pada semua siswa apapun kondisi siswa itu. Betul. Kan ya, kita sebagai guru harus mencari strategi atau pendekatan yang lain sehingga siswa itu akhirnya, walaupun mungkin kalau siswa yang kategorinya tinggi itu hanya 1-2 langkah sudah oke, kan siswa itu kita memberikan mungkin sampai 5 langkah atau bahkan lebih. Orangnya berdua kali dan ngerti, dia mungkin harus 4 kali gitu. Ya kayak dicoba dulu gitu ya, itu pilihan terakhir gitu. Kalau ibu sih jangan diturunkan kriterianya, tetap saja kriterianya. Hanya treatmentnya jadi lebih banyak. Kita pikirkan gitu. Ya jangan mengurangi bahan gitu lah ya. Jangan mengurangi bahannya sama. Tapi cara pendekatan atau penyajiannya yang energinya pasti harus lebih. Ya betul. Memang kadang-kadang kan itu juga kesabaran kan. Terus terima kasih banyak atas sekali masukan juga buat saya.
mungkin cukup ya. Ya. Cukup ditutup saja. Siap. Oke, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Terima kasih juga atas masukan-masukannya gitu. Itu mungkin sangat membantu saya juga gitu untuk memperbaiki ke depannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.